pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di She Magazine Sharing and Empowering. Sebuah persembahan dari VOA yang menghadirkan isu-isu yang penting bagi perempuan bersama saya Vina Muptadi. Dan episode kali ini sangat spesial karena ini adalah menjelang Hari Perempuan Internasional yang akan jatuh pada 8 Maret 2022. Makanya kita akan menghadirkan perempuan-perempuan yang hebat, tentunya yang inspiratif, dan sebagian adalah diaspora Indonesia. Nah, untuk di segmen pertama ini akan hadir kisah mengenai diaspora Indonesia. Tapi saya akan undang teman saya dulu, reporter VOA Dania Iman. Dania, selamat Hari Perempuan Internasional, Dan. Hai Vin, Happy International Women's Day juga. Nah Dania, kamu kan baru-baru ini mewawancarai seorang perempuan diaspora Indonesia yang kreatif dan juga berprestasi yang bernama Maura Munaf. Siapa Maura Munaf ini, Dania? Nah Vin, Maura ini adalah perempuan muda Indonesia yang tinggal di kota Boston, Massachusetts. Dan memang sejak dulu Maura ini senang sekali menggeluti berbagai bidang. Mulai dari dunia tari, lalu juga sempat ke wushu, terus juga jurnalistik, sampai akhirnya dia terjun ke dunia periklanan dan dia jatuh cinta dengan dunia itu sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang penulis iklan. Nah, memang sejak tinggal di Amerika Serikat, Maura ini melihat kondisi tunawisma di sekitarnya yang jumlahnya ini semakin meningkat setiap hari. Sampai akhirnya dia tergerak untuk membuat sebuah poster yang mengangkat isu tunawisma di Amerika Serikat dan akhirnya ia ikut sertakan poster ini ke sebuah kompetisi di Amerika Serikat. Gitu, saya kira-kira. yakin pemirsa pasti penasaran kayak apa gambar posternya. Nanti kita akan kasih lihat. Tapi saya penasaran nih tentang Maura. Jadi dia bekerja sebagai penulis iklan atau copywriter profesional di Amerika Serikat kan. Apakah dia juga pernah menangani beberapa brand-brand di Amerika Serikat? Iya, tentunya ya, sebagai penulis iklan dia juga sudah pernah berkolaborasi dengan perusahaan seperti bank besar di Amerika, Bank of America, lalu juga ada alat olahraga, dan juga dia pernah menulis iklan untuk bidang kesehatan, Vin. Jadi memang beragam sekali ya, dari alat olahraga, lalu juga dunia kesehatan, dan sekarang dia memutuskan untuk mengangkat isu sosial di poster terbarunya itu. Wah, pastinya dituntut untuk selalu kreatif ya. Kalau gitu pemirsa, langsung aja kita akan ngeliat seperti apa poster yang ia buat. Karena seperti kata Dania bilang tadi, posternya ini kemudian diikut sertakan ke dalam sebuah kompetisi dan berhasil mendapatkan sebuah penghargaan. Kita lihat, dan Dania, thank you so much for sharing. Thank you, Selamat Vina. Hari Perempuan Internasional. Happy International Women's Day. Cuman aku selalu tahu kalau aku suka nulis dan suka bercerita dan suka imajinasi. Dengan imajinasinya, maka kardus pun dipakai Maura Munaf, copywriter atau penulis iklan di Boston, Massachusetts, untuk merepresentasikan kehidupan kaum tunawisma. Di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini. Jadi kita membuat iklan yang menggabungkan awareness terhadap orang yang tunawisma dan juga iklan-iklan furniture kayak IKEA contohnya. Judulnya adalah Affordable but Unlivable, yaitu artinya sangat murah tapi sangat tidak bisa untuk hidup. Iklan parodi mengangkat isu sosial tunawisma yang digarap Maura bersama Ellie Falan, rekan kerjanya di perusahaan iklan Digitas Health, berhasil memenangkan penghargaan Silver Award dari majalah Graphis. I think it was a very timely topic for us. There are so many things to protest in the United States right now, especially throughout the pandemic, where we could see the issue getting worse and worse. Working with Mara throughout the process was great. She's so driven and detail-oriented. It's very easy for her to inspire the people around us. Maura mulai jatuh cinta dengan dunia iklan saat magang di sebuah perusahaan iklan di Jakarta sebagai copywriter. Dan salah satunya adalah memenangkan pitch buat Tinder di Southeast Asia. Dan disitulah aku juga jatuh cinta dengan advertising. Memanfaatkan kesempatan yang diperolehnya, Maura pun serius menekuni kuliah di Boston University, jurusan film, TV, dan advertising.
Ia bahkan berhasil lulus dengan predikat kehormatan tertinggi atau summa cum laude. Maura kini juga bekerja untuk perusahaan iklan Group Connect yang menangani klien besar seperti Bank of America. Basically, kerjaan aku adalah bagaimana aku bisa menyuarakan brand-brand ini supaya bisa selalu connected dan selalu relevan di kehidupan audiensnya. Ia berharap dapat mengubah dunia melalui pesan iklan seperti yang dilakukannya melalui iklan mengenai tunawisma. Kesadaran bahwa kreatif dan sosial tuh bisa banget bertemu di tengah dan bisa banget membuat karya yang bagus gitu loh. Jadi bukan hanya membuka pembicaraan baru tapi juga inspirasi baru buat orang lain. Untuk selalu berbuat baik kepada orang. Lucky Aryani, ibu Maura, amat mendukung minat anaknya di dunia periklanan, apalagi saat mengangkat isu tunawisma. Karena memang intinya sih buat saya anak-anak itu yang utama adalah berbuat kebaikan. Nah ini adalah salah satu cara dia untuk berbuat kebaikan melalui kreativitasnya dia. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Congratulations ya untuk Maura Munaf dan juga penghargaan Silver Awards yang diterimanya dari majalah Grafis. Nggak sabar ingin lihat karya-karya iklan dari Maura Munaf selanjutnya. Pemirsa, habis ini kita akan ketemu juga nih sama seorang diaspora Indonesia yang sedang berada di Amerika Serikat. Dia adalah seorang CEO dari Yayasan Cinderella Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan para perempuan warga binaan di Indonesia dengan membuat boneka dan keterampilan lain. Ia sedang berada di Amerika Serikat dan saya akan menemuinya di sebuah pusat kota di Silver Spring, Maryland. Setelah yang ini kita akan keluar yuk. Ya oke, jangan kemana-mana, tetap di She Magazine. She Magazine, sharing and empowering. Masih merayakan Hari Perempuan Internasional. Kali ini saya nggak sendiri bersama seorang perempuan Indonesia yang hebat luar biasa. Dia adalah CEO ya dan juga founder dari Yayasan Cinderella Indonesia yang memberdayakan perempuan warga binaan di tanah air. Lucia Kirayan, apa kabar? Baik, Mbak. Lagi berada di Amerika karena punya misi yang sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol. Yuk, oh ya ada boneka-boneka juga ya. Yuk. Jadi Lucia Kirayan ini adalah pendiri dari Yayasan Cinderella Indonesia. Apakah ini beberapa Cinderellanya Anda yang dibawa ke sini? Ini sebenarnya saya datang ke Amerika ini bersama sekitar 25 boneka-boneka batik girl yang akan show di New York. Ini bukan sekedar boneka biasa kan ya Mbak Lucy? Ada signifikansinya. Apa sih, bisa diceritain nggak? Jadi benar ini memang bukan sekedar boneka. Jadi saya melahirkan program namanya program Batik Girl itu tahun 2012. Jadi semenjak tahun 2012 itu saya membuat satu program yang membantu wanita-wanita muda di penjara di Indonesia, khususnya yang terkena masalah narkoba gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk program saya yang awalnya tujuannya itu membantu terapi mereka supaya mereka selama di penjara itu tidak terlalu depresi, tapi mereka juga punya kegiatan yang positif, dan juga saya bisa meyakinkan mereka bahwa mereka walaupun ada di dalam penjara, mereka tetap bisa berbuat sesuatu. Hasil dari penjualan boneka ini itu akan kembali untuk membeli bahan-bahan, juga membayar gaji warga binaan perempuan yang mengerjakan ini, dan profitnya akan mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Cinderella Indonesia gitu. Jadi kita punya anak asuh sekitar 100 anak-anak jalanan yang kami komit membesarkan mereka sampai umur 18 tahun gitu. Jadi kita ada 2 program selama pandemik. Selain Batik Girl, kita juga ada pembagian
masker gratis. Sebulan itu ada 1.000 masker batik yang kami berikan sampai bulan Juni ini nanti gitu. Per bulan kami keluarkan terus 1.000. Nah, dananya itu selain dari Rotary Club, kami juga ingin supaya program ini sustain. Jadi saya juga menjual e-book Cinderella Indonesia. Luar biasa sekali program pemberdayaan perempuan ya, terutama perempuan narapidana. Terus juga apakah itu juga yang membawa Anda kali ini ke Amerika Serikat bersama boneka-boneka ini? Ada kegiatan apa di Amerika? Misi utamanya itu saya ada program internship. Jadi karena kondisi pandemik yang di Indonesia sedang banyak, sedangkan saya sebagai social entrepreneur mungkin geraknya tidak sebanyak dulu. Jadi saya ambil kesempatan momen ini untuk belajar gitu. Jadi saya ada program belajar tentang bagaimana sebuah organisasi itu merawat perempuan-perempuan yang terkena narkoba dan alkohol di Fort Myers. Jadi saya ada program untuk mempelajari itu. Jadi setelah itu saya juga menghadiri undangan untuk acara Indonesia Fashion and Art Week, di mana boneka-boneka Batik Girl ini berjalan bersama model-model internasional yang akan mempromosikan produk-produk Indonesia di acara International Fashion and Art Week. Jadi saya sangat bersyukur ya, ternyata biarpun di Amerika banyak sekali yang mendukung program Batik Girl ini. Di International Fashion and Art Week itu saya juga akan menampilkan program teaser dari Batik Girl Animation Movie yang kita kerjakan untuk campaign anti narkoba, khususnya untuk anak-anak muda, perempuan dan anak-anak muda yang akan ditampilkan di Indonesia dan di Australia. Kapan? April ini nanti. Kita ini sedang pengerjaan, ada 68 mahasiswa yang membantu saya untuk membuat Batik Girl animasi series. 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional. Apa pesan Anda di Hari Perempuan Internasional kali ini? Jadi saya ingin menyampaikan pesan ke wanita-wanita Indonesia, khususnya supaya ya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, dan juga kita tetap semangat belajar. Jadi ada saya melihat fenomena di Indonesia bahwa kadang-kadang wanita itu berhenti belajar gitu karena usia atau karena mereka menjadi ibu rumah tangga. Menurut saya sih jangan sampai berhenti belajar gitu. Dan juga dengan adanya kondisi pandemik ini sangat momen yang sangat bagus untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil apapun bentuknya. Yang penting kita tidak berhenti dan terus semangat saling memperhatikan antar sesama dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Terima kasih Mbak Lucia Kiroyan sudah sharing bersama She Magazine. Dan kalau pemirsa ingin mendukung Yayasan Cinderella Indonesia, bisa ke Instagramnya atau ke websitenya di Cinderella from Indonesia. Oke, kita ketemu lagi di She Magazine segmen berikutnya ya. Bye. Oke, you're all set. Have fun. Hati-hati ya. Oke. Bye.
Hey pemirsa She Magazine, balik lagi. Gini deh kegiatannya sebagai seorang ibu ya kan. Kalau misalnya lagi weekend, cuaca lagi cerah, mereka pengen main skate, ya udah anter ke skate park deket sini. Terus kadang-kadang kalau ngeliat mereka main skateboard gitu kayak jadi pengen ikutan. Tapi udah tua gini kira-kira masih bisa nggak ya? Tapi ternyata jangan salah loh pemirsa. Di Amerika Serikat ada seorang perempuan yang udah lanjut usia, dia baru belajar main skate dan jago banget. Bahkan, you know what, dia main skate pakai kursi roda. Kita lihat. So the thing about me is I don't really see the coping. So it takes me a little bit to drop in. I need to feel it. And drop in meaning just Meaning you'll see me do a wheelie, and then I bring my back wheels all the way up to this is the coping before I drop in, which is pushing myself into the bowl. So I need to feel it in my body before I can go in. I kept on having the vertigo, and things would happen, like my hands started not functioning well, and I was doing sculpture, and I couldn't hold the tools, and I was dropping them on my feet, and those are really sharp. Finally, I'm diagnosed with multiple sclerosis. So your brain does not communicate properly with, let's say, your eyes or your legs or anything else. So the lady whose chair I tried said to me, a wheelchair is just a tool. And that made sense to me. It's just a tool. And when I tell you that it took me probably a half an hour to walk a block, and now I can get around just like everybody else. A wheelchair improved the quality of my life, and it gave me a sport. It is like I'm gonna cry. It's just, that moment was one of the best of my life. It feels like you're flying. Can you do these things without your hands? It feels really good. The sport is actually called wheelchair motocross. These chairs are custom made for the sport. I tend to identify as a skateboarder because for me it's about the community. I picked up skateboarding at age 55. Because you have a wheelchair, it doesn't mean you can't do an extreme sport. I just want people to see when I'm out there that this is possible. And it's possible at 17, it's possible at 20, it's possible at 30, and darn it, it's possible at 60. Go, Charlie, go! Woo! Come on, get that tile! This is a girls' skate day. Wow. It's a girls' skate session. The women who started it, Anna and Sandy, asked if I would come, and it's like I just fell in love because I love kids. I wasn't able to have them, so I feel like every kid in the world is mine, and that's boys and girls. But the girls are special. As girls, well, I can only speak from my experience. I was told, you know, you don't get dirty, you don't do this, you don't do that, but I was the kind of girl who did. And nowadays, girls are not only allowed to come out and shred, but they're also allowed to be beautiful doing it. And we can get hurt, and we can do extreme sports, and we can still be beautiful at the end of the day. These girls need somebody besides their parents to tell them how awesome they are, and to be by their side, and just love on them. And I feel like I'm kind of a grandma figure, you know, the old lady in the wheelchair at the skate park. So you know how when you stand at the top of things, they look really big? Like when you were standing at the top of the big bowl and you didn't want to go in. So anytime you think that something is way, way over your head, it's because you're looking at it from a different perspective. Sometimes, it's like in life, you look at things from a different perspective. You come down to the bottom of it and look up, and you think, look, it's probably your height. It's maybe what? A couple inches over your head? Of course, women need to help women. Girls need to start helping girls, and we need to do it at a young age.
And me just kind of being here and kind of being out in the field and asking one girl to help another is how it starts. And then you see them later on helping each other. And it becomes pretty magical. Can you stand up? You okay? That was a nice fall, and that was a really, really good try. I'm proud of you. Woo, go kakak. Ya pemirsa, gimana, semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita ya. Kalau misalnya mau coba kegiatan baru gitu kan, awalnya pasti susah. Sama kayak putri saya, awal-awal belajar main skateboard itu juga nggak bisa. Tapi lama-lama akhirnya enjoy kayak sekarang. Oke pemirsa, semoga tayangan di She Magazine dalam rangka episode Hari Perempuan Internasional ini bisa menginspirasi kita semua. Kita akan ketemu lagi di She Magazine lain waktu. Sampai jumpa.